tak pernah tinggalkanku. Setiap menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh, sungguh Engkau ajaib, Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami perlukan Engkau, Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami. Haleluya, haleluya. Engkau sumber penghiburan kami, Engkau sumber keselamatan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan ini, biarlah kami tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus ajaib dalam segala perkara kehidupan Yes. Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Suka duka silih berganti, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang tetap menjagai kami dengan kasih dan karunia. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari berkata, apapun Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, yes, Tuhan Yesus sekali lagi baik. mari katakan, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Siapapun yang mau berkata Tuhan Yesus baik, mari katakan lagu ini. Apapun Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. akan dengan lembut. Ku sembah Kau, ku sembah Kami tetap Kau. menyembah-Mu Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu Dengan dahsyat katakan, selalu menyenangkan-Mu. sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi, Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin.
Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bila setiap musim hidup kami Tuhan, kami tetap memandang Engkau. Amin, amin. Mata hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Musim boleh berganti, tetapi satu hal yang percaya, kami tahu kami memiliki Allah yang sungguh setia, Allah yang tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terpujilah namamu Yesus. Setiap musim hidupku Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga kaku. di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Amin Tuhan. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Terima kasih Mari Yesus. katakan bersamamu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Amin. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan. Amin. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Amin. Ya Tuhan. Hanya bersamamu kami sanggup Tuhan. Aku sanggup berjalan. Amin, amin. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Bukan terbang tinggi Bersamamu aku menang. bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Aku
bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu aku menang. Hanya bersamamu Tuhan, hanya bersamamu. Haleluya. Aku menang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang bawa hidup kami semakin tinggi dan semakin tinggi, Jesus. Syukur bagimu. Haleluya. Oh. Biarlah kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa dan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Kamu boleh bertemu muka dengan muka bersama Engkau. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau perlindungan kami, Yesus. Haleluya. Menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar. Layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu,
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pujian penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh disukakan dengan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila hidup kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Jikalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberikan tanah hati kami yang paling subur, sehingga benih firman yang Tuhan tabur melalui hamba-Mu ini boleh ada di dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, bila Tuhan Yesus yang akan memberkati di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Ya. Pak David. Ya, shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada kesempatan malam hari ini. Tanggal 17 kemarin kita baru memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita anak-anak Tuhan. Kemerdekaan berbicara tentang sebuah kemenangan. Kemerdekaan bicara tentang sesuatu yang membebaskan orang itu dari segala keterikatan. Kita anak-anak Tuhan, sudahkah kita ini bisa menang di dalam kehidupan kita ini? Karena ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa menang di dalam setiap area kehidupan kita. Malam hari ini saya akan sampaikan sebuah renungan firman Tuhan tentang satu kemenangan, tetapi kita ini diminta untuk bisa menang atas pencobaan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan itu tidak bisa menang atas pencobaan. Dan akhirnya mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan hamba-hamba Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan pendetanya, akhirnya menyalahkan Tuhan, dan mundur dari setiap aktivitas kerohanian, padahal kunci yang sesungguhnya dia dikalahkan atas satu kata yang namanya pencobaan. Yakobus 1 ayat 13 berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kitab Yakobus ini sudah menjelaskan kepada kita semua, kalau kita ini sudah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani, salah satu anak-anak Tuhan itu harus bisa tahan di dalam tekanan, harus bisa sabar, tidak gampang emosi, dan bahkan tidak menyerah. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa menguasai lidahnya. Yakobus pasal 1 dikatakan menang atas pencobaan. Kita dikatakan berbahagia kalau kita ini menang atas setiap pencobaan. Dan di ayat yang ke-13 tadi yang barusan kita baca,
pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi pencobaan itu adalah godaan-godaan yang dari dalam. Semua manusia pasti mengalami satu kata yang namanya godaan. Kita punya musuh yang iblis senantiasa mengincar kita seperti singa, dikatakan untuk mengaum-ngaum, menelan kita supaya kita ini jatuh dalam dosa, jatuh dalam kekristenan, jatuh di dalam rumah tangga, jatuh di dalam pelayanan. Iblis terus berkali-kali menggoda kita. Dikatakan tadi bahwa orang jatuh dalam dosa itu tidak tiba-tiba langsung jatuh, tapi dikatakan digoda dulu. Dan yang kedua dipikat, Bapak Ibu. Dan yang ketiga diseret. Dan yang keempat dibuahi. Dan yang terakhir melahirkan dosa. Nah, seumpama ada seekor tikus, saudaraku ya. Tikus itu ada di rumah kita. Nah, kemudian kita pasang perangkap. Tikus tidak mungkin langsung masuk ke perangkap itu. Kenapa? Karena perangkap itu kita kasih umpan. Dia pasti tergoda dulu karena baunya yang dia suka. Ketika baunya dia suka, akhirnya dia terpikat. Dia cari di mana itu bau, saudaraku ya. Dan ketika dia mendekati dan akhirnya masuklah ke dalam jebakan dan tikus itu akhirnya mati. Iblis juga sama. Iblis menggoda kita, menyeret kita, dikatakan membuahkan dosa. Sehingga dosa itu menjadikan maut di hidup kita. Artinya adalah apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan itu tidak menghasilkan sesuatu. Ada maut di sana. Segala sesuatu yang kita lakukan itu hancur. Segala sesuatu doa yang kita kabulkan itu gugur di tengah jalan. Itu yang dikatakan maut. Umpan iblis sekali lagi apa saja. Alkitab berkata tadi dengan jelas sekali adalah apa? Keinginan sendiri. Dia tahu kesukaan kita. Makanya iblis pasti akan menjebak kita dengan apa yang kita suka. Keinginan apa saja sih sesungguhnya dalam diri anak-anak Tuhan, perlu kita renungkan ayat ini supaya kita sadar bahwa orang Kristen itu cuman 3 hal ini yang perlu direnungkan, yaitu apa? 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi inilah yang dikatakan dari kitab Yakobus tadi, yang namanya keinginan diri sendiri itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar satu persatu malam hari ini di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ayo kita sadar bahwa sekali lagi ketika iblis itu mencobai Hawa, tidak langsung Hawa itu ngambil buahnya, enggak. Tapi Hawa, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis terus meracuni kata-kata masuk ke telinga Hawa. Sehingga Hawa akhirnya benar juga ya. Nanti kalau aku makan buah itu, aku akan seperti Allah. Itu kata iblis, saudaraku ya. Dan akhirnya Hawa memakannya. Kenapa? Hawa sudah terpikat, tergoda. Dan dia akhirnya jatuh dalam sebuah kesombongan. Dipakai umpannya. Melihat matanya, dipandangnya matanya, dipandang dengan mata bahwa buah itu sedap untuk dimakan. Yesus ketika dicobai berkali-kali, dia dikatakan batu, ubahlah jadi roti. Bicara tentang apa? Keinginan daging. Kemudian Yesus juga dibawa oleh iblis untuk ada di atas bumbungan, saudaraku ya. Dan dikatakan jatuhlah dari sana pasti malaikat akan menatah engkau, pasti malaikat akan siap di bawah untuk menyambut engkau. Ini bicara tentang kesombongan. Kemudian iblis juga bawa ke dalam sebuah kemegahan.
dan ditunjukkan kepada Yesus seluruh kemegahan dunia ini. Kalau engkau tunduk kepadaku, ini bicara tentang keinginan mata. Dari zaman pertama sampai zaman akhir, sampai zaman sekarang, iblis triknya itu tetap sama. Nah, mari malam hari ini kita bahas satu persatu supaya kita ini bisa menang di area yang namanya pencobaan. Saya berdoa Anda yang dengar firman ini, kita semua pasti tidak dikalahkan oleh pencobaan, tapi menang atas pencobaan. Nah, yang pertama tadi adalah apa? Keinginan mata, Bapak Ibu. Perlu kita renungkan sekali lagi. Ternyata mata kita ini kan jendela jiwa. Orang kalau tidak bisa melihat itu kehilangan separuh jiwanya. Kenapa? Karena mata inilah yang memandang seluruh dunia ini. Daud itu orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu takut akan Tuhan. Tapi sehebat-hebatnya Daud, serohani-rohaninya Daud, yang notabene Daud itu intim dengan Tuhan. Tapi Daud bisa jatuh dalam sebuah kata yang namanya perzinahan. Dan akhirnya dia membunuh istri daripada Urea. Istri daripada Batsheba namanya Urea, saudaraku yang Daud tidak berperang. Daud lengah pada saat itu. Jangan saudara kita semua yang ada di tempat ini hidup dalam kelengahan. Dan kemudian Daud akhirnya melihat yang namanya Batsheba itu dengan seksama ketika Batsheba itu sedang mandi. Nah, ini yang membuat Daud akhirnya jatuh dalam dosa yang namanya keinginan mata. Bapak Ibu, berhati-hatilah. Keinginan mata ini membuat orang itu banyak yang jatuh dalam dosa, yang akhirnya tidak bisa menang di area pencobaan yang namanya keinginan mata. Jangan Anda berkata, oh cuman itu laki-laki Pak yang sering tergoda. Ibu-ibu, wanita-wanita juga sama. Wanita ketika rindu ke supermarket, rindu ke mall. Untuk apa? Beli jepit rambut. Beli jepit rambut ke mall, saudaraku ya. Nanti ke mall, dari pagi sampai sore baru kembali. Padahal cuma cari jepit rambut. Masuk toko sini, keluar toko sana. Semua barang dibeli. Tetapi sampai rumah, jepitnya tidak dibeli. Lupa, saudaraku ya. Kenapa? Karena keinginan mata melihat sana sini. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam keinginan mata sehingga seluruh yang menjadi kerinduannya itu batal karena matanya sudah dikalahkan oleh iblis. Yang kedua, hal yang harus bisa kita menang dikatakan keinginan daging. Nah, ini penting kita bahas sebentar. Keinginan daging ini banyak, tapi saya simpulkan dalam 3 hal. Supaya kita semua itu sadar. Banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu nggak ngerti. Maksudnya apa Pak keinginan daging? Kita kan hidup masih dalam daging, memang betul. Tapi keinginan daging ini kembali saya ulang ada 3 hal yang menjadi perenungan. Yang pertama adalah apa? Keinginan makan. Ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini menuhankan perut. Artinya apa? Damciak. Apa damciak itu? Rakus. Kalau makan itu lupa segalanya. Esau itu Anda lihat di kitab Kejadian. Berani menjual hak kesulungannya hanya gara-gara keinginan makan semangkok kacang merah. Loh. Keinginan daging, Bapak Ibu.
Ini harus kita hati-hati. Ada banyak anak-anak Tuhan itu mati bukan karena kurang makan. Mati tapi karena apa? Keenaan makan. Sehingga apa? Makanan itu menjadi racun dalam tubuhnya. Kolesterol bertambah, kencing manis bertambah, saudaraku ya. Kembali saya ulang, bukan kurang makan. Tapi karena kebanyakan makan, keenaan makan, saudaraku ya. Babi panggang, babi semur, babi rica, babi guling. Akhirnya stroke, akhirnya stop, dan akhirnya mati. Jadi Bapak Ibu, jaga keinginan makan kita. Ayo lebih banyak kita ini belajar healthy food, makanan kesehatan. Belajar supaya kita jangan banyak makan makanan yang enak, jeroan-jeroan babi yang enak. Ada yang apa namanya, saudaraku ya, yang nggak makan nasi. Betul nggak makan nasi, tapi makannya yang lain banyak. Podo wae, saudaraku ya. Sebab keinginan makannya itu terlalu banyak. Ada orang yang sekali lagi punya urapan makan. Nah ini, di mana saja kalau diajak makan selalu ada saja. Selalu kepingin dan selalu dia mendapatkannya. Lebih daripada yang lain. Kenapa? Sampai dijuluki tukang makan. Orang lain tidak habis, dia siap menghabiskan. Waduh. Keinginan makannya terlalu tinggi, Bapak Ibu. Ada anak umur 10 tahun, suka es krim, suka bakmi, suka coklat. Ternyata dia punya alergi pada kulit. Digigit nyamuk sedikit, akhirnya jadi borok. Dan langsung dokter bilang tidak boleh makan 3 hal tersebut. Apa yang dilakukan anak itu? Anak itu marah. Anak itu berontak, saudaraku ya. Karena 3 hal itu, 3 makanan itu selalu ada di rumahnya setiap waktu. Hati-hatilah dengan keinginan makan. Yang kedua, menang atas kedagingan kita, yaitu keinginan marah. Bapak Ibu, saudara yang dengar firman Tuhan, dikatakan surat Ibrani, makrotumos, panjang panas, gampang emosi. Ada sedikit kasus marah, ada sedikit kasus akhirnya kemarahan itu lebih daripada segalanya. Kain dan Habil contohnya. Habil diterima, Kain ditolak. Kain marah. Apa yang diperbuat? Kemarahannya tidak dikontrol. Akhirnya dia membunuh. Ketika ada marah dalam hidup kita, sesungguhnya ada hormon di hidup kita nih yang tidak baik. Yaitu hormon ekstasi. Akhirnya menjadi kebiasaan marah. Kalau kita tidak marah, kita tidak puas. Jadi setiap hari marah terus. Jadi pemarah terus. Darah tinggi terus. Marahi istri, marahi anak, marahi anjing, marahi kucing. Semua dia marahi. Kenapa? Karena keinginan marah ada dalam hidupnya. Sehingga anak itu jadi kepahitan dengan ayahnya. Anak kepahitan dengan orang tuanya. Omongan-omongan kotor keluar semua. Dan yang ketiga, yang perlu kita renungkan adalah apa? Cinta uang. Apa sih yang dicari orang setiap pagi, siang, dan malam? Jawabnya selalu uang. Uang dan uang. Semakin kita kaya, kita pun juga mungkin bisa meninggalkan setiap ibadah. Kenapa? Karena ada sesuatu di lain itu yang lebih enak, lebih nyaman. Ada di kursi sofa dengan televisi 51 in, dengan film-film yang dari luar negeri, yang kita dapatkan lewat antena, saudaraku ya, karena kita langganan, dan kita dapatkan dengan free, bebas kita nikmati, lebih enak. Kalau orang itu kaya mendapatkan semuanya. Saya mau katakan buat saudara, hati-hatilah
Karena inilah yang dinamakan, saudaraku ya, keinginan daging. Salah satunya adalah cinta akan uang. Orang boleh, kita semua butuh yang namanya uang. Tapi jangan sampai kita ini cinta akan uang. Sebab ada banyak orang jatuh karena uang. Karena orang akhirnya apa? Rindu cuman apa? Get, ambil, saudaraku. Tapi lupa untuk give, untuk memberi dan memberi. Ini ciri orang yang di luar Tuhan, yaitu apa? Susah memberi, susah untuk memberkati. Motonya selalu terima saja. Apa yang dia kerjakan selalu kerindu untuk semuanya bisa dicicil. Tetapi kita anak-anak Tuhan harusnya suka memberi. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak, saudaraku ya. Mempersembahkan yang terbaik. Dia nggak segan-segan untuk berani berkorban bagi Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan, kita kadang-kadang diuji dengan cinta uang. Semakin kita ini cinta akan uang, Anda diajar untuk apa? Berani belajar memberi untuk Tuhan. Berani belajar menabur untuk Tuhan. Sebab kalau Anda tidak berani nabur, Tuhan pun tidak berani berkati kita dengan lebih. Karena apa? Kita sendiri saja tidak berani nabur. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kita harus ingat itu. Makanya keinginan daging. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah apa? Cinta uang. Karena banyak orang yang cinta uang, akhirnya meninggalkan ibadah, meninggalkan aktivitas rohani. Karena apa? Sibuk dengan kerja, sibuk dengan aktivitas ini dan itu. Ujungnya itu apa sih? Cari uang. Numpuk-numpukkan duit. Nanti dia bilang akan diberikan untuk gereja. No, kalau Anda sudah punya uang banyak, biasanya justru tambah pelit, Bapak Ibu. Tapi justru Anda ketika berkekurangan, Anda ketika berkecukupan, ayo belajar untuk apa? Memberi. Sebab kalau Anda belajar memberi, berarti Anda itu mempraktekkan bahwa uang itu bukan bos di hidupmu. Tapi uang itu harus jadi hamba. Ingat ada pepatah berkata, uang kalau jadi hamba, itu akan jadi hamba yang baik. Tapi kalau uang jadi bos, maka uang itu akan jadi bos yang sangat jahat. Renungkan kata-kata ini supaya kita jangan jatuh dengan keinginan daging. Salah satunya keinginan makan, keinginan marah, dan cinta uang. Ketika kita sadar malam hari ini, di area mana Anda itu jatuh, ayo malam hari ini praktekkan dan kejar apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa menang di area pencobaan, saudaraku ya. Dan yang ketiga tadi adalah bicara tentang apa? Tiga hal yang harus kita menang, keangkuhan. Nah, bicara tentang kesombongan. Manusia itu manusia yang selalu angkuh, selalu sombong, senang dipanggil bos. Karena pada dasarnya memang manusia itu sombong. Berulang kali mengatakan di Alkitab, orang yang sombong itu pasti hancur. Orang yang sombong itu pasti runtuh. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu, ketika kita ini jatuh di area yang namanya keangkuhan. Jangan Anda berkata, oh nanti kalau saya kaya akan jadi orang sombong. No, belum tentu. Ada orang yang saya jumpai tidak punya apa-apa. Sombongnya amit-amit, Bapak Ibu. Ditolong saja nolak. Nah ini loh. Kadang-kadang orang sombong tidak diukur dari apa yang dia miliki. Tapi hatinya selalu sombong. Nah ciri-ciri orang sombong itu apa?
selalu bicara diri sendiri. Nah ini saudaraku ya. Saya ini seperti ini dulunya. Saya seperti ini. Apa yang saya kerjakan dulu seperti ini, saudaraku ya. Tapi tidak pernah cerita tentang Tuhan. Yang selalu diceritakan siapa? Diri sendiri. Fokusnya selalu diri sendiri. Akhirnya apa? Dia menjadi angkuh dan menjadi sombong. Bapak Ibu, berhati-hatilah. Sebab ketika kita terus ngomong fokus kita kepada diri sendiri, maka kita akhirnya jatuh di area yang namanya keangkuhan atau kesombongan. Yang kedua, orang sombong adalah orang yang nganggap enteng orang lain. Nganggap perkataan orang lain itu tidak penting. Nasihat orang lain tidak penting. Nasihat pendeta tidak penting. Nasihat si A, si B tidak penting. Kenapa? Karena sudah sombong. Dan merasa dia sudah bisa menguasai segala hal. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Orang yang sombong akan mudah jatuh. Nganggap enteng orang lain. Nganggap enteng dan berkata orang itu ndak ono urapan, ndak ada ndak punya gelar, ndak pandai. Oh, merasa sekali lagi merendahkan orang lain. Saya mau katakan buat Anda semua yang dengar ibadah online malam hari ini, Tuhan mengasihi kita semua. Tua, muda, kaya, miskin, Anda punya gelar maupun tidak punya gelar, Tuhan itu mengasihi kita. Bagian kita, ayo, jangan rendah diri, tapi rendah hati. Jangan kita sombong, nganggap orang lain itu tidak penting. Kita harus tahu, Tuhan itu yang mengatur segalanya lebih penting di hidup kita. Yang ketiga, ciri-cirinya orang sombong, tidak suka berdoa. Nah, kenapa? Merasa sudah mampu. Merasa sudah bisa. Tanpa Tuhan, aku sudah bisa. Iblis pakai kesombongan untuk menghancurkan hidup kita. Malam hari ini, introspeksi dirimu. Berapa banyak orang Kristen itu tidak suka untuk berdoa karena merasa bahwa dia sudah tidak butuh Tuhan. Doanya sudah tidak perlu lagi berlama-lama, berjam-jam, bermenit-menit, cukup 1 menit saja. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup dengan Tuhan dan merasa tidak perlu Tuhan. Belajar malam hari ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Ketika kita sadar semua itu karena Tuhan, kita ini jadi pribadi yang tidak sombong. Kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita bisa diberkati, kita bisa dicukupi, kita bisa nikmati malam hari ini. Ayo. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita ini tidak jadi sombong. Ketika kita disanjung, saudaraku ya, kita tidak jadi makin tinggi, tetapi justru makin rendah. Dan kita selalu berani berkata, biarlah Tuhan yang makin tinggi, aku yang makin rendah. Ini yang kita praktekkan supaya keinginan yang namanya sombong itu akan hancur. Nah, sekali lagi saya ulang, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Gimana Pak caranya supaya saya bisa menang di area yang namanya 3 hal tadi? Jawabnya cuma satu. Kita harus bisa dekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Memuas Tuhan. Biarlah Tuhan itu yang kita puaskan. Jangan kita bingung, kita puaskan diri kita sendiri dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi belajar kita supaya fokus gimana supaya kita bisa menang atas pencobaan, yaitu prakteknya melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, sehingga keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup
bisa kita kalahkan. Saya ketemu seorang teman saya, itu selalu ngomong gini, saudaraku ya. Dia seorang yang hobi mancing. Dan suatu saat dia tunjukkan di statusnya ikan yang dia dapatkan, saudaraku ya, dengan begitu bangga dia tulis kata-kata yang menurut saya itu adalah kata-kata yang menyombongkan dirinya dia sendiri. Saudaraku ya, ngapain? Dia pergi ke laut itu jaraknya 2 jam dari pantai. Loh, bayangkan, jadi ke laut itu malam, bukan pagi atau siang. Karena apa? Kalau malam itu ikan itu baru keluar. Jadi dia tuh datang ke laut 2 jam dari pantai, PP 4 jam Bapak Ibu. Terus di laut, di tengah laut itu, di tengah angin yang kencang, dia siap lepaskan pancingnya berjam-jam nunggu, saudaraku ya, sampai dapat ikan yang paling besar, dan itu membanggakan dirinya. Dirinya bisa senang ketika dapat ikan yang besar. Dan saya tanya, ikannya kamu apakan? Tak kasih no orang, Pak. Loh, aneh, saudaraku ya. Sudah dapat susah, 4 jam, plus nunggunya bisa setengah hari, 6 jam lebih, saudaraku ya. Dapat ikan, dikasih no orang, saudaraku ya. Tapi dia bangga. Ada banyak orang seperti ini. Bangga dengan hobinya, tapi tidak pernah bangga dengan Tuhannya. Nah, malam hari ini, ayo Bapak Ibu belajar. Kita ini harus bisa menang atas segala pencobaan. Jangan kita ini dikalahkan dengan keinginan mata. Apa yang kita pandang selalu membuat keinginan di hati kita untuk kita memiliki. Berhati-hatilah. Iblis memikat kita. Iblis meracuni kita. Iblis membujuk kita. Iblis membuahi pikiran, telinga kita, hati kita, sehingga akhirnya kita berbuat dosa. Yang kedua adalah keinginan daging. Berapa banyak kita nggak sadar bahwa keinginan daging ini sering anak-anak Tuhan jatuh di area seperti ini yang membuat kita ini terlena. Yaitu apa? Keinginan yang tadi saya katakan, keinginan daging adalah keinginan makan. Kalau sudah makan, itu lupa daratan. Ada orang yang makannya cuma sederhana, saudaraku ya. Tapi cepat banget, saudaraku ya. Kenapa? Karena yaitu tadi, orang Chinese bilang danje. Rakusnya luar biasa, makannya cepat banget. Dikasih 2 piring ya cepat, 3 piring ya cepat. Kenapa? Dia tidak bisa menguasai yang namanya keinginan daging, keinginan makan, sehingga dia hancur di area seperti itu. Ada orang yang sekali lagi hancur karena keinginan marah. Punya nafsu marah yang tidak pernah habis-habisnya. Kemana saja selalu marah. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Iblis terus mengincar kita di area mana kita bisa jatuh. Yang ketiga, bicara tentang cinta uang. Kita butuh uang. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh uang. Semua butuh uang. Segala sesuatu memang butuh uang. Tetapi segala sesuatu tidak perlu mengeluarkan uang. Itu bisa kita dapatkan. Berhati-hatilah dengan uang. Karena uang bisa menghancurkan kehidupan kita, kerohanian kita, sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan, sumber berkat yang sanggup memberkati kita. Dan yang terakhir, keangkuhan atau kesombongan. Berapa banyak orang Kristen juga selalu bicara dirinya sendiri. Ngaku hebat, ngaku luar biasa, ngaku gelarnya tinggi, ngaku dapat kenalan orang-orang hebat. Sombong. Orang seperti ini, saya katakan, tidak lama dia pasti hancur.
Yang kedua, orang ini selalu nganggap enteng nasihat, selalu nganggap enteng setiap perkataan orang lain, perkataan hamba-hamba Tuhan. Dia selalu memikirkannya terlalu tajam, sehingga akhirnya dia tidak gubris itu, dan karena dia tidak gubris, dia akhirnya menganggap enteng. Karena apa? Dia sudah sombong hatinya. Dan yang terakhir, dia orangnya yang selalu tidak suka doa. Karena dia pikir Tuhan itu cuman ban serep. Malam hari ini, perhatikan hidup kita, supaya kita tidak jatuh di dalam yang namanya pencobaan. Kita harus menang atas segala pencobaan. 2024 ini tinggal 4 bulan lagi ke depan. Ayo kita raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan jatuh di area pencobaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mungkin ada satu lagu, Pak Jerry, silakan. Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ketika jalan yang ku tempuh di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh, ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang memulihkan untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di pihakku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari katakan, selalu ada jalan, selalu ada jalan, di mata tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Tolong yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana firman-Mu yang indah ini Tuhan, sangat memberkati kami semuanya Tuhan. Aku percaya otoritas kuasa-Mu tetap ada di PD Harvest Blessing Tuhan. Dan aku percaya urapan-Mu tetap ada di sana Tuhan.
Dan Engkau juga Tuhan akan mengurapi kami semuanya dengan berkat yang baru. Kami pulang ke rumah masing-masing Tuhan dengan membawa berkat baru yang spesial daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hari Rebo ini Tuhan. Kiranya Kau kirimkan Tuhan jemaat-jemaat yang solid Tuhan, yang rindu akan Engkau Tuhan. Kursi-kursi yang kosong Tuhan penuhi dengan kelimpahan Tuhan. Sampai tidak cukup lagi Tuhan karena nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus aku percaya Tuhan kuasa-Mu nyata turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Leli yang sedang di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan agar semua yang terjadi itu benar-benar Tuhan yang campur tangan, tidak ada yang cedera Tuhan, dalam nama Yesus, tulangnya maupun apanya Tuhan, semuanya Tuhan kembalikan normal Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada yang mengsele lagi Tuhan, aku percaya jika Kau mau semuanya beres Tuhan, dan aku percaya Tuhan kemurahan-Mu turun atas Leli Tuhan, dalam nama Yesus, agar ia pulang dengan membawa kemenangan Tuhan, dan tidak sakit lagi, keajaiban-Mu turun atasnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga mau berdoa untuk Pak David Tuhan. Kiranya Kau tahirkan setiap doa yang dia luncurkan kepada kami Tuhan. Dan berikan hikmat-Mu, marifat-Mu yang lebih lagi Tuhan. Agar ia Kau pakai dengan hebat Tuhan. Sebagai penyambungan daripada tangan-Mu Tuhan, biar tangan dan urapannya sungguh luar biasa Tuhan, dan akan terjadi pada orang yang akan didoakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak cucu menantunya Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat dengan berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau tuntun Tuhan negara kami Tuhan. Sebentar lagi pergantian presiden Tuhan, kiranya Kau berikan roh takut akan Tuhan dan roh pertobatan Tuhan, dan Kau makmurkan keuangan Indonesia ini Tuhan, kedamaian juga Tuhan taruhkan pada Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami penuh mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Tolong Jerry. Oke, puji Tuhan. Minta maaf ya tadi banyak ini kendala karena di jaringan saya kok nggak biasanya. Ada sedikit gangguan. Oke, nggak mengurangi sukacita kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat datang. Mungkin ada yang pertama kali hadir malam hari ini. Bisa open cam sambil katakan merdeka gitu ya. Ada? Adakah? Kalau belum ada ya kita skip. Selamat bergabung bersama kami Tuayan Besar terjadi di tahun 2024. Puji Tuhan. Kita akan berjumpa kembali di ibadah raya besok hari Rabu, lusa ya, tanggal 21 Agustus. Jam 7 bersama hambanya Evangelis Jung Yenchen, ya. Di Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama-sama dengan kita semua. Puji Tuhan. Dan minggu depan doa malam online bersama hambanya Evangelis Tansya Rungkat di hari Senin 26 Agustus jam 7 malam seperti malam hari ini ya. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara Baksos 2024. Semua donatur, semua yang menabur untuk kesuksesan Baksos, kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda ya, yang sudah capek-capek, yang sudah capek nuntun-nuntun, oma-oma, engkong-engkong ya, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Segala jenis sumbangan Bapak Ibu semua Tuhan sudah perhitungkan dan membalas berlipat kali ganda. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama L. David Limanto di nomor rekening 103056
5807. Ada persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan persekutuan doa, harvest blessing. Puji Tuhan. Seluruh pembina rohani dan pengurus mengucapkan God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Rabu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Selamat Bapak. malam. Tuhan Ya. Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah setiap tangan yang terangkat malam hari ini terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus kiranya malam hari ini membuat hidupmu berkemenangan atas segala pencobaan yang membuat hidupmu tidak bisa maksimal. Biar malam hari ini engkau akan mengalami sesuatu yang maksimal yang datangnya dari Tuhan. Meteraikan firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami boleh diubahkan hari lebih hari, semakin dewasa, semakin sempurna, semakin seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang menang sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.